Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat podcast Kemangi dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap dalam kondisi keadaan sehat, fit, dan terus istiqomah menjalankan ibadah puasa. Amin. Senang sekali saya Yasin Alibi dari studio podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Hari ini hadir kembali di ruang dengar Anda selama kurang lebih 20 menit ke depan, tentu dengan kajian-kajian yang berbeda dari sebelumnya. Sahabat podcast Kemangi, sore hari ini kita akan membahas tentang kaifiyah i'tikaf, dan tentu saya tidak sendiri, sudah hadir di studio podcast Kemangi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi narasumber kita, yakni Bapak Haji Asrori SAG. Beliau adalah Kepala KUA Kecamatan Purwoharjo Banyuwangi yang akan bersama kita yang akan membahas tentang kaifiyah i'tikaf. Baik, sahabat podcast Kemangi, langsung saja saya akan menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ini Pak Haji? Alhamdulillah baik-baik, sehat walafiat, dan alhamdulillah masih bisa berpuasa. Alhamdulillah. Kondisi puasa tapi tetap sehat Pak Haji ya. Alhamdulillah fi amanillah. Di bulan Ramadan ini apa di KUA masih ada pelaksanaan Pak Haji? Kira-kira? Di bulan awal puasa 3 hari itu ada. Ada? Iya, ada. Bahkan waktunya sore. Ya, bisa dibayangkan Pak Haji ya, pelaksanaan pernikahan di bulan Ramadan berarti harus tidak ada apa-apa, tidak makan, tidak minum Pak Haji ya. Ya begitulah karena pelayanan. Jadi betul. kita harus tetap melayani masyarakat bagaimanapun keadaan kita. Iya. Dan alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Alhamdulillah. Baik Pak Haji, sore hari ini kita akan membahas tentang ini Pak Haji, kaifiyah i'tikaf. Ya, kita sering mendengar kata i'tikaf dan juga masyarakat juga mungkin juga sering melaksanakan kegiatan i'tikaf. Nah, seperti apa sih i'tikaf itu? Bisa dijelaskan prolognya Pak Haji? Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka Allahumma wa nusni 'alaika faqad khalaqtana fi ahsani taqwim wa hadaitana dinal qawim wa qultalana fi kitabikal azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baiti lit-taifina wal 'akifina warruk'is sujud. Al-ayah. Nusolli wa nusallim ala basir wa nadir sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Yasin, sahabat podcast Kemangi semuanya saja rahimakumullah. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk menyampaikan satu materi tentang i'tikaf, karena i'tikaf ini adalah satu hal ibadah, bentuk ibadah yang disyariatkan kepada kita. Terutama i'tikaf ini banyak dilaksanakan oleh masyarakat kita di 10 terakhir di bulan Ramadan. Tetapi meskipun demikian, i'tikaf ini tidak hanya tertentu dilaksanakan dan harus hanya dilaksanakan di bulan Ramadan, bahkan tidak tertentu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tapi i'tikaf ini juga dilakukan di semua hari, di semua jam. Oleh karena itu, meskipun kadang-kadang orang jarang ya yang beriktikaf itu jarang, karena i'tikaf sendiri memerlukan waktu tersendiri yang harus dilaksanakan di masjid. Gitu. Selanjutnya, Pak sahabat podcast Kemangi rahimakumullah, di dalam melaksanakan i'tikaf ini seakan-akan kita itu uzlah di masjid. Tetapi bukan berarti kita itu uzlah bertapa kemudian semedi, tidak. Di dalam masjid kita pun harus melaksanakan satu kegiatan ibadah, sholat, zikir, dan lain-lain sebagainya. Tentang i'tikaf ini,
hal yang harus diperhatikan adalah jangan sampai kita itu batal di dalamnya. Karena apa? Termasuk kalau kita batal berarti ya tidak sah iktikaf kita. Apa iktikaf itu sebenarnya? Iktikaf itu adalah berdiam diri di masjid dengan niat dan dengan perilaku atau tata cara tertentu ya di situ. Jadi iktikaf seperti itu. Dan harus di masjid. Harus di masjid. Kecuali ada yang berpendapat juga kecuali perempuan. Karena perempuan itu bisa dilaksanakan di rumah, tetapi dengan syarat ada satu tempat di mana di rumah itu ada di sudut rumah atau di bagian rumah itu ada bagian tertentu yang memang khusus digunakan untuk bersolat, sholat ya. Jadi seperti itu kita melaksanakan iktikaf ini. Seringkali orang dalam mencari Lailatul Qadar ya, melalui Lailatul Qadar. Meskipun tidak semua Lailatul Qadar hanya ditentukan atau ditemukan atau diberikan kepada orang yang beriktikaf saja. Oleh iktikaf saja, tapi kalau orang iktikaf itu lebih fokus di dalam mencari, di dalam mengejar Lailatul Qadar itu. Kalau iktikaf itu lebih fokus. Meskipun pada dasarnya tidak harus di masjid, tidak harus melalui iktikaf. Sehingga Nabi sendiri itu pernah bersabda yang artinya barang siapa yang ingin iktikaf bersamaku maka laksanakan di 10 terakhir di bulan Ramadan. Seperti itu Pak Yasin. Ya. Baik sahabat podcast Kemangi dimanapun Anda berada, tentu masih bersama kami dengan narasumber Bapak Haji Asrori SAG. Beliau adalah Kepala KOA Kecamatan Purwoharjo. Dan tentu sore hari ini kami terus menemani Anda saat Anda istirahat di rumah. Bagi yang mungkin baru datang dari kantor, sekali lagi selamat sore dan terus panteng saluran podcast Kemangi yang terus memberikan pencerahan-pencerahan, tausiah, tambahan ilmu bagi kita semua yang ada di rumah. Dan tentu saya ucapkan juga selamat sore kepada para ibu. Ini ibu-ibunya lagi persiapan ini Pak Haji. Ya, kebanyakan seperti itu. Persiapan berbuka, membuat menu buka puasa. Kira-kira apa saja menu yang disiapkan ibu-ibu sore hari ini? Dan tentu mudah-mudahan sore hari ini masih terus tetap bersama kami walaupun ibu bersibuk ria di dapur untuk menyiapkan menu buka puasa hari ini untuk untuk bapak, kemudian anak-anak yang lainnya. Mudah-mudahan puasanya menjadi puasa yang diterima Allah Subhanahu wa taala, dan saat berbuka nanti tentu bukanya dalam kondisi yang fresh. Baik. Ya, sahabat podcast Kemangi, Pak Haji tadi juga sudah disampaikan bahwa iktikaf itu mesti harus di masjid ya Pak Haji ya? Iya. Kadang-kadang yang menjadi penyakit sebetulnya kita kepingin toh Pak Haji, terutama di 10 malam terakhir kita ingin iktikaf di masjid. Tapi ada lagi-lagi mungkin malas, kemudian juga malas keluar rumah, akhirnya tidak jadi iktikaf di masjid. Yang dilakukan ya mungkin sholat-sholat sunnah di dalam rumah. Kira-kira kapan saja Pak Haji kita bisa iktikaf di masjid ini Pak Haji, selain juga di malam 10 yang terakhir gitu Pak Haji? Beriktikaf itu memang harus di dalam masjid, tapi masalah waktu itu bermacam-macam. Artinya apa? Waktunya tidak ditentukan jam berapa, kemudian harus waktunya apa. Yang penting kita itu di masjid. Bahkan durasi ya, durasi beriktikaf itu memang bermacam-macam dari para imam madzhab. Ada yang mengatakan bahwa beriktikaf itu harus sehari semalam. Full. Sehari semalam nggak kemana-mana gitu Pak Haji? Iya, jadi hanya di masjid. Makanya di dalam iktikaf itu kan makan minum tidak membatalkan iktikaf. Tidak membatalkan iktikaf. Bahkan tidur tidak membatalkan iktikaf. Tidur dalam kondisi duduk gitu. Dalam kondisi apapun. Karena apa? Seperti bagaimana ibadah puasa, tidur tidak membatalkan. Yang membatalkan puasa, yang membatalkan iktikaf itu
bersenggama atau jima kumpul suami istri. Ayatnya wala tubashiruna antum akifuna fil masajid. Ya di situ surat Al-Baqarah itu seperti itu. Jadi masalah durasi iktikaf ini ada yang mengatakan walau saatan. Walau saatan. Kira-kira ukurannya berapa menit gitu Pak Haji? Saatan itu kalau dilihat dari kamus modern mestinya 1 jam 60 menit. Oh, gitu, Tapi ternyata saatan yang dimaksud itu ada yang mengatakan sebentar gitu. Sebentar. Jadi sekitar mau sholat. Ya misalnya, sebab apa? Di dalam iktikaf itu sebenarnya kita masuk mau sholat sambil menunggu waktu datangnya sholat, kemudian kita niat nawaitul iktikaf fi hadzal masjid. Ya sunnatan lillahi ta'ala atau wajib ya. Itu karena ada apa? Ini ada niat itu harus karena itu ada iktikaf hukum dasarnya kan memang sunnah. Tapi ada juga iktikaf yang wajib. Kalau memang iktikaf itu dinadarkan. Oh gitu. Dinadarkan. Jadi misalnya kita kalau punya rencana, punya acara atau punya cita-cita, saya kalau sukses ini, saya akan iktikaf di masjid yang besar. Maka ketika sukses acara itu, maka wajib. Karena Allah sendiri seorang siapa yang menadar denganku dan perbaikan nilai ta'ala, maka itu harus dilaksanakan. Oleh karena itu iktikaf setelah kita masuk masjid kemudian niat iktikaf di situ, kemudian menunggu waktu sholat, bicara pun tidak membatalkan iktikaf selama pembicaraan itu tidak rofas, tidak fusuk wala jidal dan pokoknya tidak membicarakan yang jelek-jelek. Iya. Apalagi sampai membicarakan misalnya tentang jual beli, jangan. Seperti itu. Jadi selama itu tidak dilaksanakan hal-hal yang seperti itu, berbicara tidak membatalkan, tidak membatalkan. Makanya gini Pak Haji ya, sering kita melihat mungkin ini sebuah anjuran tapi jarang dilaksanakan. Ya saya sendiri juga mungkin begitu. Di masjid sering kita melihat ada tulisan nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid gitu dan seterusnya. Itu mungkin untuk mengingatkan Pak Haji ya. Artinya ketika kita masuk kita niat. Itu sudah dinilai iktikaf. Iya, karena apa? Selama kita tidak keluar dari masjid begitu masuk dan ketika kita tidak keluar dari masjid, maka iktikaf itu dalam keadaan iktikaf sah. Kecuali kalau kita sudah keluar masjid itu otomatis sudah membatalkan iktikaf. Jadi gitu Pak Haji ya. Jadi sebetulnya kalau kita lebih ke arah kemudahan bagi kita, tidak harus malam hari. Tidak harus malam hari, tidak harus pagi hari. Bahkan ada yang itu durasinya ada yang mengatakan 12 jam. 12 jam? Harus iktikaf itu harus 12 jam. Sehari saja atau semalam saja. Iya. Makanya seperti itu, tapi kita cenderung untuk kita ya, untuk di masyarakat kita dan yang ini sudah berlaku ya. Jadi iktikaf itu walau saatan itu cukup untuk ya. Jadi niat untuk menunggu sholat kemudian sholat sunat, karena hakikatnya menunggu sholat itu juga termasuk juga dikategorikan sebagai sholat secara maknawi seperti itu. Iya. Baik sahabat podcast Kemangi dimanapun Anda berada, itulah tadi sebetulnya kalau kita mau melaksanakan sunnah iktikaf di luar Ramadan, kita seperti disampaikan Pak Haji tadi bisa saja saat menunggu waktu sholat gitu Pak Haji ya. Jadi tidak harus malam. Ada kan misalkan malam Anda punya waktu luas, kemudian dan ada kelonggaran waktu, mengapa tidak dilaksanakan di 10 malam terakhir? Seperti bulan-bulan seperti ini kan kita ada tadarus. Betul. Maka sebelum kita mengaji, kita niat masuk masjid dengan niat iktikaf, seperti itu sudah. Iya. Apakah ini Pak Haji, iktikaf itu harus di dalam atau di pelataran, apa bisa dinilai iktikaf? Ya ini juga ikhtilaf ini ya. Jadi apakah masjid itu di halamannya masjid atau di bangunannya atau bagaimana Pak Haji? Jadi masjid ini kan berawal dari kata fisik ya, harus ada fisiknya. Tapi masjid. Jadi masjid itu bukan tempat sujud seperti itu, kita katakan seperti itu. Tapi harus ada bangunan. Bahkan itu ada madzhab Syafi'i itu yang masjid itu harus berstatus sudah diwakafkan. Sudah diwakafkan. Begitu. Kemudian untuk di halaman masjid, di luar masjid itu diharapkan itu di dalam masjid. Karena apa? Supaya tidak terkategori keluar masjid. Gitu. Seperti mana Rasulullah itu di satu saat pernah iktikaf, tapi
beliau itu meminta supaya disisirkan rambutnya oleh Aisyah. Dan cara keluarnya tidak seluruh badannya yang keluar. Ternyata keluar dari pintu itu hanya kepalanya saja gitu untuk disisirkan. Untuk apa? Itu untuk antisipasi supaya tidak katori keluar dari masjid gitu. Kalau di zaman Rasulullah memang banyak ya orang-orang yang memang bermukim di masjid. Bermukim di masjid itu banyak sehingga tidur di masjid. Jadi di sana itu ya saat itu ya iktikaf itu ya itu. Iya. Kalau barangkali kalau kita mengingat ketika berada di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi itu kan wilayah Ka'bahnya luas, kemudian di luar juga ada masjid. Nah, itu bisa dikategorikan bisa melaksanakan iktikaf di luar wilayah Ka'bahnya Pak Haji. Iya, di area bangunan yang dikatakan Masjidil Haram kan bukan Ka'bahnya ya. Bukan di Ka'bah itu. Iya, jadi ya yang terbangun seperti itu. Kan memang ini yang paling afdol itu iktikaf itu memang satu di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi dan Masjid Palestina itu. Masjid Quba di Palestina. Itu 3 masjid itu. Itu memang iktikaf paling afdol di tempat itu. Ya kita. Tapi kira-kira kapan mau ke sana? Ya monggo. Ini kesempatan sebenarnya ya, banyak teman-teman yang umroh di bulan Ramadan. Seperti ini kalau lihat di umroh seperti itu, wah luar biasa di bulan Ramadan seperti ini, nggih. Ya, baik sahabat podcast Kemangi dimanapun Anda berada, tentu masih bersama kami bersama narasumber Bapak Haji Asrori, Kepala KUA Kecamatan Purwoharjo. Yang terus memberikan pencerahan-pencerahan tentang bagaimana kaifiah iktikaf yang benar itu. Dan pemerhati perlu kami informasikan juga bahwa selama Ramadan kantor Kementerian Agama selalu menayangkan pada pukul 4 sore atau jam 16.00 kajian Ramadan tentu bersama para narasumber ya Pak Haji. Alhamdulillah. Ada dari Kepala KUA yang tahun ini hampir sebagian kepala KUA juga ditampilkan di podcast ini supaya bisa berbagi tentunya Pak Haji dengan saudara-saudara kita terutama yang ASN Kemenak Kabupaten Banyuwangi ini supaya ada tambahan ilmu lah di bulan suci Ramadan. Baik, selanjutnya Pak Haji ini kira-kira Pak Haji ya terkait dengan iktikaf di bulan Ramadan. Nah, adakah amalan-amalan khusus Pak Haji sehingga ketika kita melaksanakan iktikaf terutama di 10 malam terakhir kita bisa mempersiapkan diri apa sebetulnya yang harus kita siapkan, wirid, zikir atau bagaimana kira-kira Pak Haji? Saya kira kalau amalan-amalan khusus untuk di dalam iktikaf itu tidak ada. Jadi kayak yang penting dalam iktikaf itu kita ya sholat, kemudian zikir, yang terpenting itu juga. Sebab apa? Dalam sebagaimana jenengan katakan bahwa di 10 terakhir bulan Ramadan kita iktikaf itu kalau memang untuk niat mengejar Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan juga tidak harus dengan zikir, dengan sholat. Sebab apa? Banyak kaum muslimah terutama yang mungkin haid, nifas, mereka itu mungkin tidak bisa iktikaf di masjid, tapi bagaimana untuk supaya amal baik ya bisa dengan bersedekah, dengan bisa melayani suami, yang seperti itu, dan nilai ibadah seperti itu bisa kalau itu bisa pas malam Lailatul Qadar luar biasa, maka hari itu lebih baik dari 1000 bulan. Sehingga untuk iktikaf di masjid ini yang terpenting kita memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar dan ya sholat lah seperti itu. Itu Pak Haji. Ya, kalau misalkan Pak Haji mereka ya jauh dari masjid, cukup misalkan di musola terdekat dari rumah apa juga diniati iktikaf fi hadzal musalla atau bagaimana, bisa nggak Pak Haji? Ya ini enggak ada, jadi terutama bagi yang laki-laki ya. Laki-laki semua pendapat imam mazhab itu semua berpendapat bahwa harus di masjid. Karena apa? Masjid itu pun sebagaimana yang saya katakan, karena masjid yang bagaimana? Satu masjid yang dipakai untuk jamaah sholat 5 waktu. Di situ ada imam sholat, imam sholat rawatib dan ada makmum. Kemudian di situ juga diwakafkan. Statusnya diwakafkan. Statusnya diwakafkan berarti ada sertifikat wakaf Haji ya? Sertifikat wakaf kalau di administrasi di negara kita ya. Tapi kalau diwakafkan yang penting
wakaf itu kan ada yang mungkin belum diikrarkan ya, betul. diikrarkan ya. Yang penting sudah diwakafkan ya, ada nadirnya ya, di situ sudah insya Allah sudah seperti itu. Seperti di Masjid Kementerian Agama ini apa rutinitas dipakai 5 waktu. 5 waktu. Iya, Pak Haji. Kemudian apa sudah diwakafkan? Nah, kalau itu seperti itu juga boleh, karena di banyak ya di kantor-kantor di kantor-kantor itu banyak yang statusnya kadang-kadang dipakai sholat 5 waktu, kadang-kadang juga belum di sertifikat. Mereka mengatakan masjid ini ya, jadi di situ kurang memenuhi syarat. Untuk orang memenuhi syarat untuk dipakai untuk iktikaf. Memang berat iktikaf itu, makanya saya tadi berkata memang itu adalah satu syariat yang disampaikan kepada kita, dianjurkan kepada kita, disunatkan sunat muakkad bahkan ya untuk melaksanakannya. Tapi banyak yang tidak melaksanakan karena itu tadi jarak rumah kita jauh ya. Dan kadang-kadang ya iktikaf hanya sebentar ya ndak enak, habis di perjalanan. Nah gitu. Apalagi niat untuk fokus ke Lailatul Qadar, maka ya tidak harus iktikaf kan Lailatul Qadar itu. Yang penting iktikaf itu adalah pahala tersendiri bagi yang melaksanakannya, seperti itu. Baik. Jadi tadi juga disampaikan Pak Haji ya bahwa walaupun kita duduk di masjidnya iktikaf, kemudian tertidur kan, namanya orang tertidur kan enggak sengaja Pak Haji. Kecuali ke masjid bawa bantal, bawa kasur busa gitu kan, niat tidur. Tidak apa-apa itu, tidak membatalkan ya. Iya. Tidak membatalkan. Apalagi kalau kita lihat kalau iktikaf membatalkan iktikafnya, iya. Apalagi kalau bahkan makan dan minum ya. Makan dan minum di dalam masjid kalau iktikaf itu tidak membatalkannya. Yang penting di situ itu yang dimakan itu meyakini bahwa tidak mengakibatkan kotornya masjid. Oleh misalnya jangan apa ya, banyak kecapnya atau tetes-tetesan itu harus dilemei, harus dikasih alas. Itu menurut Imam Syafi'i seperti itu. Iya, jadi seperti itu. Karena apa? Iktikaf itu durasinya ada yang 1 hari 1 malam. Gitu, ada yang 1 hari, ada yang 1 malam. Ya kecuali kalau kita mungkin gambaran kita iktikafnya hanya waktu sholat, masa terus makan. Iya, selama ini kita gambaran kita ya mungkin terutama di bulan suci Ramadan, di 10 malam terakhir itu biasanya kan masjid-masjid para marbotnya sudah membuka kunci di malam hari supaya memberikan kesempatan kepada jamaah untuk iktikaf. Tapi di luar itu juga kita jarang-jarang Pak Haji. Jadi seperti itu memang. Makanya ya di masjid kita itu terutama untuk musafir yang ingin iktikaf itu tidak masalah dipakai tidur di dalamnya, karena memang iktikafnya itu niati saja saya iktikaf mengawali di masjid ini lillahi ta'ala, kemudian ya diam aja, diam saja, itu sudah dinilai ya, iktikaf karena apalagi sudah niat, apalagi dibaca dengan dzikir baca Quran dan lain-lain sebagainya, tidur saja boleh. Iya, gitu. Iya Pak Haji, kalau kita mohon maaf ini kilas balik ketika berada di Masjidil Haram begitu kan, kita sering melihat dini hari itu banyak orang yang masih tertidur Pak Haji dengan nyamannya begitu. Itu juga iktikaf Pak Haji. Ya iya, selama beliau itu berniat iktikaf. Jadi yang membedakan itu niat. Cuma ketika nanti mau melaksanakan sholat harus berwudu aja ya. Berwudu ya. Kan banyak ya dari wudunya itu yang masih di dalam Masjidil Haram kan masih di dalamnya itu ya. Iya, seperti itu. Jadi ya selama jadi ada keluar yang ada pendapat yang keluar masjid yang dibolehkan itu, yang tidak membatalkan iktikaf itu ada. Kalau memang keadaan darurat. Iya. Tidak membatalkan, seperti menolong orang yang sedang dalam keadaan butuh pertolongan, maka darurat itu tidak membatalkan. Tapi rata-rata Pak Haji, kalau tadi disampaikan bahwa yang salah satu yang membatalkan iktikaf itu keluar dari masjid. Kalau misalkan dalam masa iktikaf mereka yang mengambil iktikaf katakanlah 12 jam, setelah 6 jam mereka kepingin ke belakang, toh posisi toiletnya kan masih berada di masjid itu juga nggak batalkan? Nggak membatalkan. Kecuali jarak antara masjid dengan toiletnya pisah aja. Jadi gini, hadas kecil itu tidak membatalkan iktikaf. Iya, yang membatalkan iktikaf itu adalah hadas besar. Jadi seperti itu, karena termasuk
salah satu rukun dalam i'tikaf itu Iya. seperti itu, tidak berhadas besar. Sehingga kita andai kita sedang i'tikaf kemudian tertidur dan mimpi tilam, kemudian mimpi sampai keluar Ya. manilah, maka ya kita harus segera menyelesaikan hal itu, mandi besar gitu, mandi Pak Haji, besar, iya seperti itu. Jadi Batal berarti Pak Haji ya? ya ketika itu ya batal, tapi niat lagi tidak masalah. Iya, berarti mengulangi lagi. Iya. Toh Jadi itu podcast. durasinya kan yang pilih yang enak aja durasinya ya, durasi i'tikaf itu. Jadi kita bisa satu hari satu malam itu beriktikaf berkali-kali. Tapi memang tidak diperintahkan oleh Rasulullah. Tidak diperintahkan. Andai hal itu disyariatkan, ada yang pendapat seperti itu. Kalau boleh saatan, kenapa Rasulullah tidak pernah mensyariatkan atau memberi atau menyuruh ke umatnya untuk beriktikaf dengan sesaat itu, seperti itu. Iya. Gitu. Jadi begitu Pak Haji ya. Oke. Kalau kita bisa bayangkan di era seperti ini, kalau jangankan ambil yang 1 hari setengah, 12 jam saja, maka tentu Iya. akan menyita waktu, iya. kemudian kegiatan-kegiatan dia, kewajiban kita yang bekerja barangkali Iya. gitu Pak Haji. Oke. Mungkin bisa ambil solusi yang paling nyaman, paling mudah kita laksanakan, mungkin yang sesaat. Iya, yang seperti itu yang mungkin yang sangat memungkinkan untuk dilaksanakan banyak orang, terutama kita yang bekerja belum nanti dia anak-anak kita. Iya. Ya, baik sahabat podcast Kemangi, asik juga kajian kita sore hari ini tentang kaifiyah i'tikaf yang mungkin akan menjadi tambahan ilmu bagi kita yang saat ini mungkin ya ketika masuk masjid kita lupa niat i'tikaf. Dengan kita sore hari ini mendapatkan satu tambahan ilmu dari narasumber Bapak Haji Asrori. Kita nanti ke depannya setelah ini begitu masuk masjid baca doa kemudian diniati i'tikaf, insyaallah duduk kita sesaat di masjid akan dinilai ibadah i'tikaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama saya dari studio podcast Kemangi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dan juga narasumber Bapak Haji Asrori SAG, Kepala KUA Kecamatan Purwoharjo. Dan juga perlu kami informasikan para sahabat podcast Kemangi dimanapun Anda berada, selama bulan Ramadan Kantor Kementerian Agama masih terus melayani Anda masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan, tentu di ruang pelayanan terpadu satu pintu. Semuanya insya Allah akan kami layani dengan sepenuh hati selama bulan Ramadan. Kita di bulan Ramadan dari jam 8 sampai jam 3 sore Pak Haji. Kecuali hari Jumat. Kecuali hari Jumat sampai jam setengah 4 atau jam 15.30. Nanti Pak Haji setelah Ramadan kita akan kembali lagi Pak Haji. Kembali lagi ke jam semula gitu ya. 7.30 iya, sampai jam 4 sore kecuali hari Jumat sampai jam setengah 5 sore. Baik Bapak Haji, tanpa terasa waktu terus bergulir dan tentunya kami ingin sebetulnya bersama sahabat podcast Kemangi dimanapun Anda berada, namun karena keterbatasan waktu barangkali ada kiat-kiat kemudian saran-saran Pak Haji untuk sahabat podcast Kemangi dalam rangka menghadapi 10 malam terakhir nanti kita bisa mempersiapkan apa saja terutama terkait dengan i'tikaf ini Pak Haji. Apakah harus bawa bekal Pak Haji? Enggak ya Pak Haji? Baik. Baik, silakan Pak Haji. Sahabat podcast Kemangi rahimakumullah, kita harus selalu yakin bahwa kita bisa melaksanakan i'tikaf. Dengan keyakinan itu kita akan tersugesti, terdorong untuk melaksanakannya. Karena memang sulit untuk meluangkan waktu beriktikaf di dalam masjid itu. Selanjutnya sahabat podcast Kemangi rahimakumullah, kalau kita memang ingin mencapai Lailatul Qadar yang terbaik dengan melaksanakan i'tikaf supaya kita lebih fokus di dalam meraih Lailatul Qadar, boleh kita membawa sauran. Boleh kita membawa sahur di bawah kami. Yang penting itu tadi kita tetap bisa menjaga kebersihan masjid sehingga kita mulai niat iktikaf. Kemudian sahur pun dikategorikan dalam keadaan iktikaf. Minum pun dalam keadaan iktikaf sampai subuhnya iktikaf dan selanjutnya iktikaf. Oleh karena itu mari kita bersama-sama bersemangat, kita berusaha, kita yakin bahwa kita akan mampu untuk beriktikaf dan dalam rangka mencapai Lailatul Qadar dengan
sempurna seperti itu. Baik, sahabat podcast Kemangi, itulah tadi kajian kita tentang Kaifa I'tikaf. Kita berharap semoga yang telah kita kaji bersama dan kita dengarkan bersama, diikuti bersama, menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Amin. Sehingga nanti di penghujung atau di 10 malam terakhir kita bisa mengamalkan dan kita bisa melaksanakan i'tikaf sambil menunggu malam Lailatul Qadar. Terima kasih sahabat podcast Kemangi. Saya Yasin Alibi bersama Haji Asrori SAG, beliau Kepala KUA Kecamatan Purworejo, undur diri dari hadapan Anda. Berterima kasih atas kebersamaannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.